Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita hari ini. Jujur saya bersemangat banget nih buat temenin Anda. Coba deh bayangin, Anda lagi baca sebuah naskah kampanye pariwisata, biasanya kan isinya tuh rentetan panjang, tempat-tempat yang wajib dikunjungi, monumen bersejarah, atau jadwal perjalanan yang padat banget dari pagi sampai malam. Tapi, gimana kalau ada satu kampanye yang mutusin buat buang itu semua? Dibuang semua, dan murni cuma fokus ke sensasi dan emosi. Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng-bareng semacam dekonstruksi meditatif lah ya, terhadap sebuah naskah pariwisata yang super singkat. Serius, ini cuma 45 kata dari kampanye Amazing Thailand. Kita bakal kuliti kata demi kata, lapisan demi lapisan, buat paham gimana sih teks sependek ini bisa mancing respon emosional yang sebegitu dalamnya. Jadi rileks sebentar, pusatkan perhatian Anda, dan mari kita lihat gimana bahasa bisa ngebentuk sebuah pengalaman. Oke, mari kita langsung selami aja pertanyaannya. Buat Anda yang mungkin lagi repot-repotnya nih, apalagi buat para pebisnis internasional yang sering banget bepergian dan selalu dikejar waktu, coba deh jeda sebentar. Lupakan dulu tenggat waktu kerjaan Anda, taruh dulu HP-nya, dan fokus ke satu pertanyaan simple tapi ngena banget ini. Seperti apakah rasanya Thailand? Ini adalah kalimat pembuka dari teks sumber kita. Perhatiin deh, dia nggak nanya apa aja yang bisa dilihat di Thailand atau kemana Anda harus pergi. Enggak, teks ini spesifik nanya rasanya. Dari detik pertama aja, materi ini udah minta kita buat pindah dari mode analitis yang mikir terus, langsung terjun ke mode sensori. Ini kayak sebuah undangan terbuka buat ninggalin logika sejenak dan mulai benar-benar terhubung sama sensasi fisik kita. Pertanyaan ini tuh ibarat gerbang utama menuju perjalanan emosional yang bakal segera kita omongin. Dan begitu pertanyaannya dilempar, teks ini langsung ngasih janji sensori pertamanya. Dalam setiap tarikan napas, kedamaian mengelilingimu. Kalimat ini menurut saya jenius banget sih. Kenapa? Karena dia secara langsung ngaitin pengalaman liburan sama fungsi biologis kita yang paling dasar, yaitu bernafas. Ini bukan tipe kedamaian yang harus Anda cari susah payah misalnya dengan mendaki gunung berjam-jam atau retret meditasi yang panjang. Bukan, ini adalah kedamaian absolut yang langsung kerasa cuma dengan Anda menarik nafas. Teks ini diam-diam mainin konsep kesadaran penuh atau mindfulness. Sadar nggak sih, pas kita dengar kalimat ini, secara otomatis kita juga ikutan narik napas kita sendiri lebih dalam? Kampanye ini seolah ngejanjiin kalau ketenangan fisik yang total dan instan adalah hal pertama yang bakal nyambut Anda. Nah, dari urusan pernapasan dan ketenangan yang agak abstrak tadi, teks ini narik kita balik ke realitas fisik. Lewat apa? Lewat indera pengecap dan penciuman, menjanjikan perpaduan indah rempah-rempah dan cita rasa. Di sini nih, sumber materi kita kelihatan pinternya. Mereka sama sekali nggak nyebutin nama hidangan atau daftar restoran spesifik. Nggak ada. Mereka murni ngebiarin imajinasi Anda yang kerja keras. Coba deh, pas Anda dengar kata rempah-rempah dan cita rasa dalam konteks Thailand, otak Anda pasti otomatis manggil memori atau bayangan soal aroma wangi, sensasi hangat, perpaduan manis, asam, asin, dan pedas racikan lokal yang meledak di mulut. Ya kan? Ini namanya storytelling lewat panca indera. Anda tuh hampir bisa nyium aromanya cuma dari dengerin kata-katanya aja. Gambaran mental kita soal destinasi ini langsung berubah. Dari yang tadinya cuma tempat tenang, jadi tempat yang kaya, bersemangat, dan penuh dengan energi. Terus, apa sih yang bikin poin-poin di slide ini sangat menarik? Kalau kita perhatikan, ini tuh ngerangkum apa yang baru aja kita bahas jadi satu perjalanan sensori yang benar-benar kohesif. Di satu sisi kita punya elemen udara dan ketenangan yang diwakili kedamaian dalam setiap tarikan napas. Tapi di sisi lain, kita juga disuguhkan kehangatan, kompleksitas, dan kelezatan duniawi lewat perpaduan rempah yang indah dan harmoni cita rasa lokal. Struktur informasi ini tuh nunjukin keseimbangan sempurna yang lagi dibangun sama narasi aslinya. Santai yang absolut digabung sama stimulasi sensori yang menyenangkan. Gabungan dari dua hal yang bertolak belakang ini justru nyiptain gambaran pengalaman fisik yang super mendalam dan imersif. Poin utamanya, destinasi ini nggak cuma ngasih tempat buat Anda beristirahat, tapi juga tempat buat ngerasain intensitas hidup yang nyata. Sekarang coba kita lihat gimana teksnya mulai ngegeser fokus kita. Setelah tadi puas manjain indera penciuman, pengecap, dan peraba, sumber kita masukin sebuah kontras yang menarik banget. Kita disodorin perbandingan antara apa yang ada di luar, maksudnya lingkungan eksternal, pemandangan, landscape fisik, atau keindahan yang bisa ditangkap oleh mata, dibandingin sama apa yang ada jauh di dalam. Nah, ini bicara soal kedamaian batin, ketenangan pikiran, dan potensi transformasi personal. Secara fundamental, teks ini lagi bilang kalau pengalaman visual dari pemandangan yang cakep itu sebenarnya cuma setengah dari cerita perjalanan Anda. Setengahnya lagi, dan mungkin ini yang jauh lebih penting, adalah apa yang terjadi di dalam jiwa Anda selama Anda berada di sana. Dan kutipan ini benar-benar ngegambarin dengan pas banget poin yang baru aja kita bahas. Kutipan dari transkrip aslinya bilang, keindahan yang hidup di luar dan jauh di dalam diri.
Kalimat ini tuh ibarat nyawa atau inti filosofis dari keseluruhan kampanye pariwisata ini. Mereka menghapus batas antara dunia luar dan dunia internal kita. Pesannya jelas, lingkungan yang indah itu bukan cuma ada sebagai objek buat difoto terus masuk media sosial, tapi bertindak sebagai cerminan buat kondisi batin Anda sendiri. Keindahan eksternal itu meresap dan ngasih makan keindahan internal kita. Jadi poin krusialnya, mereka nggak cuma nawarin tiket untuk perpindahan fisik ke suatu lokasi, tapi mereka lagi nawarin perjalanan menuju ke sebuah kondisi kesadaran yang lebih baik dan lebih damai. Mari kita lihat arsitektur psikologis dari 45 kata yang lagi kita pelajarin ini. Alurnya rapi banget. Pertama, Anda tiba dan menghirup kedamaian. Ini adalah sensasi seketika, momen kedatangan yang langsung bikin adem. Langkah kedua, Anda mengecap rempah dan cita rasanya. Ini melambangkan eksplorasi aktif Anda, keterlibatan penuh sama budaya dan lingkungan sekitar untuk pengalaman bersantap yang otentik. Dan kemudian kita sampai pada langkah ketiga, simpan kenangannya. Alur pemikiran ini tuh cantik banget. Ngebawa audiens dari momen saat ini, momen di mana kita terlibat secara fisik, menuju ke sesuatu yang jauh lebih permanen. Ini adalah evolusi dari sebuah sensasi menjadi sebuah sentimen. Nah, disinilah narasi dalam sumber materi kita ngelakuin lompatan waktu yang powerful banget. Beberapa perjalanan menetap bersamamu lama setelah mereka usai. Fokusnya sekarang berubah dari momen liburan itu sendiri, melompat ke hari-hari, bulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun di masa depan pas Anda udah balik kerja. Teks ini lagi ngomongin soal resonansi emosional. Ada janji implisit kalau investasi waktu dan emosi yang Anda berikan buat perjalanan ini nggak bakal nguap gitu aja begitu Anda kembali ke kehidupan sehari-hari. Sensasi damai dari tarikan napas itu, ingatan tentang perpaduan rempah yang meledak di mulut tadi, keindahan internal yang ditemukan, itu semua bakal dikemas jadi kenangan emosional dan sensori yang tahan lama, yang akan terus hidup di dalam diri Anda. Pada akhirnya, semua dekonstruksi yang udah kita lakuin dari tadi itu bermuara pada satu kesimpulan akhir yang simpel tapi kuat. Rasakan segala perasaan. Amazing Thailand. Ini bukan cuma call to action atau panggilan bertindak, tapi juga rangkuman super padat dari argumen yang dibangun teks tersebut. Mereka nggak nyuruh kita buat lihat semuanya atau lakukan semuanya yang bikin capek. Nggak, mereka cuma menginstruksikan Anda buat rasakan segala perasaan. Kalau kita ingat lagi seluruh urutan yang baru aja kita urai, mulai dari napas, kerasa lidah, keindahan batin, sampai jadi memori jangka panjang, slogan penutup ini tuh ngebungkus semuanya dengan sempurna. Ini mengukuhkan banget ide bahwa destinasi ini adalah sebuah pengalaman emosional yang total dan gak ada yang tersisa atau sia-sia dari eksplorasi singkat, padat, namun sangat efektif ini. Sebagai penutup explainer kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat Anda renungkan. Perjalanan seperti apa sih yang benar-benar menetap bersama kita? Saat Anda coba kilas balik ke pengalaman hidup dan perjalanan Anda sendiri, apakah yang paling berkesan itu tempat-tempat di mana Anda sibuk mencentang daftar destinasi? Ataukah justru tempat-tempat di mana Anda bisa berhenti sejenak, mengambil nafas dalam-dalam, merasakan lingkungan Anda, dan membiarkan tempat itu mengubah sesuatu di dalam diri Anda? Pemahaman mendalam tentang naskah singkat ini ngajarin kita kalau terkadang pesan yang paling kuat itu nggak ditemukan dalam angka data atau detail jadwal, melainkan dalam janji akan transformasi sensori dan emosional. Terima kasih udah fokus dan menemani saya hari ini, dan sampai jumpa di explainer kita yang selanjutnya.